Salam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada malam hari ini kita bisa kembali memuliakan Tuhan dalam ibadah doa online. Walaupun memang harus di rumah masing-masing dengan anak-anak Tuhan yang siap melayani pada malam hari ini. Baiklah, kita akan terus bersukacita di dalam kehidupan kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan pujian NP nomor 12, Girangkan Hatimu. Girangkan hatimu, nyanyilah bersyukur, kibarkan bani Sang Kristus, salibnya yang masyhur. Girang, girang, nyanyilah bersyukur. Yang muda, yang tua, lelaki wanita, nyaringkan nyanyian megah bagi yang mulia. Girang, girang, nyanyilah bersyukur. Sepanjang hidupmu tetaplah bergirang di dalam suka dan duka, malam serta siang. Girang, girang, nyanyilah bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Marilah agar ibadah kita berkenan dan memuliakan Tuhan, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, kami bersyukur karena segenap anak-anak-Mu boleh bersekutu menyembah Tuhan di dalam ibadah doa, walaupun masih harus melalui online. Puji syukur karena Tuhan senantiasa memberi hidup, kesehatan, kekuatan untuk kami terus memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dan berseru dalam doa-doa kami. Pimpinlah ya Yesus, setiap kami anak-anak-Mu yang melayani pada saat ini, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga boleh mengerjakan kehendak Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Awal, pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan yang berkarya memberkati kami, dan kami mohon ampun jikalau masih banyak keterbatasan, kesalahan, bahkan pelanggaran. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang satu-satunya hidup, kami boleh berdoa bersyukur menyerahkan ibadah doa kami malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selalu dan selalu kita bersukacita terus membuktikan anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Dan mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu,
Yesus, Engkau baik bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Baiklah, sebelum kita nanti berseru di dalam doa-doa kita akan boleh sejenak mendengar kebenaran firman Tuhan yang nanti mendasari di dalam doa kita. Tolong monggo Saudara Beta dan Saudara Cipta bisa duduk sejenak mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati kita. Dan mari kita akan membuka Alkitab kita, saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Bacaan firman Tuhan saat ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal 6. Saya bacakan ayat yang 13 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tuhan Yesus, Allah yang perkasa dan hidup, perkenankan kami yang bodoh dan sangat terbatas ini menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Roh suci, Roh Kudus yang memakai, yang berkata-kata, sehingga bukan kehendak manusia namun kehendak Tuhan yang boleh kami terima, sehingga benar-benar menjadi berkat ilahi dan boleh mendasari di dalam kami berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Ampuni ya Yesus segala kebodohan, keterbatasan yang ada. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang satu-satunya hidup, hamba boleh menyerahkan firman-Mu ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang tema pada bulan Mei adalah Aku adalah Bait Allah. Di sana terpampang dari 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, sebetulnya saya sudah kalah bertanding. Ya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa saya pun masih melakukan hal yang tidak baik seperti merokok misalnya. Ini hal yang
perlu saya perjuangkan. Dan inilah keberadaan setiap kita. Mestinya masih banyak keterbatasan yang ada. Namun mari kita akan merenung kebenaran firman Tuhan malam hari ini, yang boleh nanti akan memberkati kita di dalam kita selaku umat pilihan dan sekaligus pelayan-pelayan Tuhan. Renungan pada malam hari ini saya beri judul, jangan semaunya menggunakan anggota tubuh kita. Yang pertama, seperti ayat 13 tadi. Di sana dikatakan masalah makanan, perut makanan. Jangan menuruti hawa nafsu. Ketika Rasul Paulus memberi ajaran pada jemaat Korintus saat itu, ini bisa ditafsirkan makanan atau masalah perut ini mewakili hal-hal duniawi atau hawa nafsu yang zaman itu masih dilakukan orang-orang percaya, khususnya jemaat Korintus, sehingga Rasul Paulus menulis surat di dalam 1 Korintus 6 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih sering juga yang namanya hawa nafsu. Anak-anak atau adik-adik ya, sering ini yang masih kecil ini juga marah-marah ya. Diperintah orang tuanya asik bermain, marah-marah. Bahkan ketika minta sesuatu tidak segera diberi, wah langsung ada bantal, bajul dan sebagainya. Kakinya tidak untuk yang baik namun untuk gajul. Tangan mungkin untuk melempar apa dan sebagainya. Bahkan anak-anak remaja, anak muda ya. Sekarang ini kalau saya sering mendengar di pergaulan itu dalam artian untuk mengucapkan kata-kata yang nyun sewu, misuh atau apa itu sepertinya sudah biasa. Di luar sana, wah saya kasihan juga. Jadi menggunakan anggota tubuh mestinya tidak menuruti hawa nafsu. Saya percaya di sini di GBI Sidomoyo tidak ada yang seperti itu. Karena anak-anak Tuhan, umat pilihan, yang nanti generasi ini akan menggantikan kami-kami yang sudah tua. Ya, mestinya tidak demikian. Berkata mesti yang tidak kotor, yang tidak asal ya. Bahkan sudah tidak marah-marah lagi ya. Kalau di luar sana orang banyak yang menggunakan tangannya untuk memukul almari atau memukul pintu ya, ketika tidak dituruti oleh orang tuanya. Anak-anak Tuhan tidak demikian. Saya percaya. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Seperti kemarin sudah dibahas, bait Allah, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah khususnya anak-anak kita yang sudah memegang HP, karena untuk belajar online juga memegang HP, kita kontrol apa yang di-chat atau ditulis anak-anak kita, apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Mari, karena mungkin untuk pendidikan online 1 hari 2-3 jam, namun anak-anak memegang lama sekali HP ini. Apa yang dilihat, apa yang ditulis. Kita selaku orang tua harus jeli dan cermat, sehingga jangan sampai nantinya anak-anak dan kita selaku umat pilihan menuruti hawa nafsu yang dengan semaunya. Dan inilah yang menjadikan Rasul Paulus menulis di dalam suratnya 1 Korintus 6 ini saat itu pada jemaat Korintus. Dan malam hari ini kita sekalian diingatkan, seandainya mungkin kita masih terpengaruh oleh dunia luar, dengan mulut kita, bicara kita seenaknya, masih misuh atau membentak-bentak orang tua, dan bahkan dengan tangan atau kaki merusak sesuatu. Ini hal yang tidak pas untuk anak-anak Tuhan.
kita diingatkan malam hari ini, jangan menuruti hawa nafsu. Yang kedua, di ayat 18 akan saya ulang. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa Rasul Paulus di nats ini, 1 Korintus 6 ini, ada kurang lebih 4 kata percabulan ditulis. Mestinya sangat penting, tidak sembarangan. Dan kalau kita membaca referensi dari buku yang lain, dari buku pengetahuan, zaman itu, zaman Rasul Paulus di jemaat Korintus adalah ada kepercayaan. Ada kuil dewa Aidetus kalau tidak salah, seperti itu namanya. Itu ada 1000 imam wanita yang menjadi pelacur bakti di sana istilah. Atau ada aliran lagi gnostik di Yunani dan sebagainya. Ada ajaran bahwa tubuh tidak akan mempengaruhi apapun. Yang penting jiwanya. Jadi masalah raga, masalah tubuh ini tidak ada apa-apanya. Nah, ajaran inilah yang saat itu boleh dikata mempengaruhi, bahkan membuat umat percaya di Korintus menyimpang. Dan akhirnya dalam ngecakke raga atau tubuh ini seenaknya, maka dikatakan Rasul Paulus diulang-ulang dalam hal kata percabulan tadi. Karena apa? Yang kedua, tubuh akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Memang kita setelah mati, tubuh ini dimakamkan, menjadi rusak oleh tanah. Namun kita juga meyakini bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus nanti akan dibangkitkan lagi. Tubuh yang dulunya sudah rusak, Tuhan akan membangkitkan. Sehingga sangat perlu kita merawat tubuh, menjaga tubuh, bahkan memakai anggota tubuh kita yang baik-baik, yang bahkan memuliakan Tuhan. Karena Rasul Paulus menggambarkan betapa seriusnya perkara ini. Kalimat yang tadi diulang 4 kali tadi. Percabulan adalah menggambarkan hal-hal dosa yang merintangi di dalam menjadi kerajaan Allah. Inilah kenapa Rasul Paulus benar-benar mengingatkan pada jemaat Korintus saat itu, dan malam ini adalah untuk kita sekalian. Jemaat yang di zaman modern ini, siapa tahu kita sering mendengar, sering melihat dan sebagainya. Ini siapa tahu kita di zaman modern ini bisa terpengaruh ajaran-ajaran yang seperti ada di Yunani tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah sekali lagi kita pakai raga kita, anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Seperti mas-mas ini, seperti Mbak Dina dan sebagainya, Mas Apel, Mbak Beta, memakai suara, ya, Mas Dito, wah asik dengan tangannya untuk persiapan di dalam ibadah multimedia. Pak Kos juga ini, wah, untuk pikirannya bagaimana supaya berjalan baik. Dan inilah kegunaan-kegunaan anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan seperti pada malam hari ini. Sehingga pekerjaan Tuhan bisa terlaksanakan, dan inilah yang dimau Tuhan. Karena apa? Tubuh akan dibangkitkan kembali oleh kuasa Yesus nanti di saat yang Tuhan tentukan. Dan pada akhirnya kita pun ingat di dalam kitab Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, kunasihatkan kepadamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Inilah pentingnya. Kenapa kita harus
menjaga tubuh, merawat anggota tubuh untuk kita pakai sedemikian rupa untuk kemuliaan Tuhan. Karena memang penting adanya. Walaupun ada tadi sekelumit ajaran-ajaran di Yunani sana. Puji Tuhan kalau di Indonesia tidak ada dan kita tidak terpengaruh itu, sehingga murni kita akan bisa terus bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Inilah sedikit firman Tuhan yang boleh kita renungkan. Bagaimana selama ini kita memakai tubuh kita, anggota tubuh kita. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah kekurangan disempurnakan oleh kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Yesus atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang bersabda, hamba yang sangat terbatas. Kiranya Engkau yang akan menyempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam mempergunakan tubuh dan anggota tubuh kami. Biarlah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk semaunya sendiri. Terima kasih ya Yesus. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang setia mendengar dan merenungkan, bahkan melakukan kehendak Tuhan. Ampuni dosa hamba. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang satu-satunya hidup, hamba berdoa syukur dan menyerahkan doa-doa kami selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita telah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan disiapkan oleh ujian untuk kita nanti berseru berdoa kepada Tuhan. Pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. baiklah Bapak Ibu dan Saudara,
yang ada di rumah nanti bisa membaca di layar pokok-pokok doa yang ada, dan ada 2 sesi doa pada malam hari ini. Yang pertama, sesi pertama kita sekalian akan mendoakan bangsa dan negara kita, termasuk di dalam penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Kemudian keamanan negeri kita biarlah tetap kondusif. Dan pada bulan ini kita umat Nasrani juga merayakan hari besar kita, kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis nanti. Dan berbarengan dengan saudara-saudara kita hari besar juga, biarlah saling menjaga dan saling menghargai sehingga keadaan tetap aman dan tentram. Juga doakan para pemimpin kita dari pusat sampai di pelosok tanah air agar terus diberi hikmat kepada Tuhan. Itu sesi pertama yang nanti Saudari Beta akan menyerahkan pada Tuhan. Dan nanti disambung sesi 2. Doakan pergumulan gereja kita di Sidomoyo untuk gembala sidang. Kalau Tuhan berkenan, kita memohon beliau pendeta muda Mesak EKT Mesa MTH boleh menerima panggilan Tuhan di gereja ini. Dan juga kita doakan anak-anak kita yang menghadapi UAS, ujian akhir semester, katakanlah demikian, baik yang lulus, yang naik, Tuhan akan pimpin dan beri keberhasilan. Juga doakan jemaat yang sakit. Di sesi 2 nanti Saudara Dipta akan menyerahkan doa-doanya, dan Bapak Ibu boleh menambahkan dengan pergumulan-pergumulan pribadi satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan, dan nanti akhirnya akan saya tutup dengan doa pada akhir ibadah kita. Mari Saudari Beta akan memimpin doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami pada malam hari ini dengan setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa melakukan aktivitas kami, kegiatan kami dengan penuh sukacita Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap syukur kami, membawa setiap pujian kami, untuk kami bawa dan kami persembahkan kepada Engkau, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, berdoa Tuhan, kami rindu Tuhan, Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan sembuhkan Tuhan dalam penanganan COVID ini Tuhan. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mampukan setiap pihak yang menanggulangi ini Tuhan. Tuhan yang akan menolong mereka, dan kami juga sebagai masyarakat, kami tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap tenaga kesehatan. Tuhan yang akan memberikan kesehatan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga apa yang mereka lakukan nantinya menjadi berkat juga Tuhan. Semakin banyak yang sembuh Tuhan, dan COVID ini Tuhan yang jauhkan dari kami Tuhan. Kami bersyukur sudah ada vaksin Tuhan. Kiranya vaksin ini Tuhan menjadi daya tahan tubuh kami, dan kami tetap bisa melakukan setiap aktivitas kami dalam pekerjaan kami, sekolah kami, dimanapun kami berada, kami tetap terjaga Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pemulihan ekonomi. Kami tahu betul Tuhan, karena adanya COVID ini, ekonomi kami, ekonomi masyarakat ini Tuhan
sangat dalam kondisi yang kurang baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan memulihkan Tuhan. Tuhan tidak pernah akan tinggal diam di dalam kami. Haleluya. Tuhan yang akan selalu menolong kami di dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan yang akan sediakan berkat yang sungguh luar biasa kepada kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kiranya pemulihan ekonomi ini menjadi dampak yang baik Tuhan nantinya bagi setiap masyarakat Indonesia Tuhan, dari manapun kami berada, dari pulau yang besar sampai pulau yang kecil, dari kota yang besar sampai kota yang kecil Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pendidikan kami, kiranya Tuhan akan memberkati kami di mana saat COVID ini kami harus menjalani dengan online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan semakin hari ini kesini Tuhan akan memberikan semangat Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk kami bisa tetap melakukan aktivitas kami, pendidikan kami dengan penuh sukacita Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga menyerahkan Tuhan untuk keamanan Tuhan. Kami menyerahkan di mana besok Kamis kami anak-anak-Mu Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa merayakan hari besar Tuhan yang akan naik ke surga Tuhan. Dan bersamaan dengan hari besar saudara kami Tuhan, kami mohon Tuhan yang akan memberikan keamanan Tuhan yang akan memberikan keamanan yang kondusif sehingga kami dapat melakukan setiap kegiatan kami masing-masing saling menghargai satu sama lain Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk pemerintahan kami dari pusat hingga daerah yang terkecil Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam menjalani setiap tugas tanggung jawabnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kami percaya siapapun yang sudah Tuhan utus Tuhan yang akan memberikan kemampuan juga Tuhan dalam setiap melakukan tanggung jawabnya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sesi doa kami yang pertama ini ke dalam tangan kuasa Engkau Tuhan, dan kami juga mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan dosa kami yang masih kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ampuni kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin menjadi anak Tuhan yang takut akan Engkau dan semakin menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Dan sebelum nanti kita melanjutkan di doa sesi kedua, nanti Saudara Dipta akan mendoakan. Kita akan pujikan, muliakan Tuhan dengan pujian Janjimu Seperti Fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari,
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara, kita akan mendoakan kebutuhan gembala sidang kita untuk anak-anak yang UAS dan jemaat yang sakit, dan nanti akan saya akhiri dengan doa. Selamat malam ya Bapak. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kuberikan sampai saat ini. Kami masih bisa berdoa, kami bisa berkumpul dengan sanak keluarga kami, dengan orang-orang terdekat kami. Terima kasih ya Bapak untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Ya Tuhan, saat ini kami ingin menyampaikan setiap doa dan ucapan syukur kami. Kami terus berdoa dan rindu Tuhan untuk kami boleh memiliki gembala sidang. Saat ini kami berkumpul bersama Bapak Pendeta Muda Meshak Eka Timisa MTH boleh menjadi gembala sidang di tempat kami ya Tuhan. Kami tahu Bapak, banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan oleh beliau. Namun kami menyerahkan semuanya dalam Kau Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami. Kami serahkan setiap keraguan kami. Kami serahkan Tuhan setiap keinginan kami Tuhan. Kerinduan kami untuk Bapak Pendeta Muda Meshak Eka Timisa MTH boleh menjadi gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo ya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dan berusaha Tuhan. Selebihnya Engkau Allah yang bisa bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga rindu Tuhan, berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sedang menghadapi ujian, baik itu ujian kenaikan kelas, ujian kelulusan, ataupun ujian pendadaran di perkuliahan ya Tuhan. Ya Bapa, kami manusia sangat memiliki keterbatasan Tuhan. Masih memiliki kemalasan, masih memiliki keegoisan, masih memiliki rasa ingin menang sendiri. Namun Tuhan, kami sadar dan percaya Tuhan, kami hanya bisa berharap dalam Engkau Tuhan. Untuk semua rekan-rekan kami, teman-teman kami boleh melewati fase ujian ini dengan baik dan boleh mengakhirinya dengan sebuah kemenangan, kelulusan yang indah. Boleh Engkau nyatakan ya Tuhan. Ya Bapak, kami saat ini juga rindu Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat di Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo yang saat ini sedang sakit, sedang dalam kondisi yang kurang sehat Tuhan. Ya Bapa, terkadang sebagai manusia berpikir selalu menggunakan logika. Kalau dokter memvonis, ya itu yang akan terjadi. Tapi Tuhan, kami punya Engkau Allah yang melebihi dokter, Allah yang melebihi segala orang yang mampu mengobati. Kami hanya tinggal berdoa, kami berserah penuh di dalam Engkau Tuhan, dan yakin bahwa kami semua yang sedang mengalami sakit penyakit akan sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semuanya sangat mungkin di dalam Engkau Tuhan.
Jikalau ada yang membutuhkan perawatan lebih lanjut Bapak, kami percaya Engkau akan mencukupkan. Kami sebagai manusia berusaha sekuat mungkin Tuhan, dan berdoa dengan segala keikhlasan hati kami Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kau akan cukupkan semuanya, pembiayaan, setiap tenaga medis yang diperlukan, setiap obat-obatan yang harus dikonsumsi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang akan melengkapi semuanya, sehingga kita semua boleh kembali dalam keadaan yang sehat. Rekan-rekan yang sakit boleh pulih kembali Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk kesempatan malam ini kami boleh menyampaikan doa ucapan syukur kami. Mohon diampuni Bapak, karena kami masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan dalam kami menyampaikan setiap doa-doa kami. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mengucap syukur ya Yesus, karena Engkau mengizinkan kami melayani Tuhan di dalam ibadah doa kami. Dan saudara-saudara kami yang terkasih, yang beribadah di rumah masing-masing, biarlah Tuhan berkati damai sejahtera dan setiap pergumulan seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang memberi dan kehendak-Mu terjadi. Ampuni kami, berkati para pelayan yang melayani ibadah malam hari ini awal sampai akhir. Biarlah kami boleh pulang damai sejahtera menyertai hidup kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa pelanggaran yang ada. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang satu-satunya hidup, kami boleh bersyukur dan mengakhiri ibadah doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.